Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati seluruh media, terima kasih banyak walaupun pada malam hari seperti ini teman-teman masih bisa mendampingi untuk bisa menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang situasi COVID terkini yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, pada malam hari ini kami dari gugus tugas Provinsi Gorontalo menyampaikan informasi terkini tentang COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 pada malam hari ini. Kami menerima hasil total spesimen yang ada untuk hari ini sejumlah 92 spesimen, dari Balai POM 74 spesimen, dari tes cepat molekuler atau TCM di Rumah Sakit Alwi Sabu Kota Gorontalo 14 spesimen, dan dari Laboratorium Prodia Kota Gorontalo 4 spesimen. Dari semua ini, kasus yang positif baru itu ada 30 orang. Jadi pada malam hari ini yang terkonfirmasi positif baru ada 30 orang, di mana berasal dari Kota Gorontalo 11 orang, Kabupaten Gorontalo 7 orang, Kabupaten Bone Bolango 8 orang, Kabupaten Pohuwato 1 orang, dan Kabupaten Gorontalo Utara 3 orang. Malam hari ini juga terkonfirmasi 1 orang pasien meninggal dunia berasal dari Kecamatan Bone Raya, sembuh 1 orang, dan positif lama 9 orang. Sehingga total pasien terkonfirmasi yang ada di Provinsi Gorontalo sampai dengan malam ini berjumlah 316 kasus. Total meninggal 17 orang, yang sembuh 228 orang, dan dalam perawatan 71 orang. Pasien yang sembuh yakni pasien 245, nama RWU, perempuan 22 tahun, Kecamatan Kota Utara, di mana pada swab yang ketiga dan keempat dinyatakan positif dan dinyatakan negatif dan sudah bisa pulang ke rumahnya. Kemudian pasien positif lama ada 9 orang, yakni pasien 247 RFK laki-laki 27 tahun, pasien 253 FDWA perempuan 31 tahun, pasien 256 SKN laki-laki 19 tahun, pasien 258 IRW perempuan 39 tahun, pasien 260 SPM perempuan 35 tahun, pasien 261 APA perempuan 38 tahun, pasien 262 RMP perempuan 26 tahun, pasien 268 MIL perempuan 66 tahun, dan pasien yang masih tetap dinyatakan positif yang terakhir adalah pasien 269 IWS perempuan 19 tahun. Sekarang kita masuk ke informasi pasien yang terkonfirmasi positif pada malam hari ini sejumlah 30 orang. Kalau kemarin terkonfirmasi adalah 286,
Sekarang kita masuk ke pasien berikutnya adalah pasien 287, nama HSM, perempuan 55 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di mana pasien 287 ini sudah masuk Rumah Sakit Alwi Sabu tanggal 29 Juni 2022. Diadakan swab dan swabnya PCR-nya positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 288, nama FSA, laki-laki 37 tahun, Kecamatan Lumboraya, Kota Gorontalo, di mana pasien 288 ini merupakan hasil screening mandiri, kemudian dengan hasil PCR-nya positif dan sekarang sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 289, MCI, perempuan 29 tahun, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasien 289 juga merupakan hasil screening mandiri. Hasil swabnya PCR-nya positif dan sekarang sementara persiapan karantina mandiri. Pasien berikutnya adalah pasien 290, RMB, laki-laki 33 tahun, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 290 masuk Rumah Sakit Tombulilato tanggal 3 Juli 2020 dan dilakukan PCR positif, tapi pasien ini meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2020. Pasien yang berikutnya adalah pasien 291, ADM, perempuan 43 tahun, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 291 masuk rumah sakit tanggal 3 Juli, Rumah Sakit Tombulilato tanggal 3 Juli 2020. Hasil PCR-nya positif dan sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 292, RTH, perempuan 53 tahun, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 292 masuk Rumah Sakit Toto Kadila tanggal 6 Juli 2020, di mana dilakukan rapidnya reaktif, kemudian dilakukan swabnya positif. Persiapan rujukan ke Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 293, HTTM, perempuan 55 tahun, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Pasien 293 merupakan screening dengan rapid reaktif, dilakukan swabnya positif dan sekarang sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Bumi Panua, Kabupaten Pohuwato. Pasien berikutnya pasien 294, ARHM, laki-laki 27 tahun, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 294 merupakan tracking kontak dari pasien 279 atau IFS. Dilakukan swabnya positif dan sekarang sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien berikutnya adalah pasien 295, YYR, perempuan 24 tahun, Kecamatan Lumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 295 adalah screening mandiri dan rapid testnya reaktif, dilakukan swabnya positif dan sekarang sementara persiapan ke Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki di Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien berikutnya adalah pasien 296, AFT,
laki-laki 14 tahun, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 296 sudah masuk Rumah Sakit Dr. Zainal Umar Sidiki pada tanggal 3 Juli 2020 dan dilakukan swab, hasil swabnya positif. Pasien sementara dirawat di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki. Pasien berikutnya adalah pasien 297 RYRA, perempuan 26 tahun, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 297 ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes dan diambil swab, PCR-nya positif, sementara dirawat di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki. Pasien berikutnya adalah pasien 298 FDB, laki-laki 29 tahun, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 298 merupakan tracking kontak dari pasien 269 atau IWS. Diambil swab, swabnya positif dan sementara persiapan karantina Pemda Kabupaten Bone Bolango. Pasien berikutnya adalah pasien 299 MHS, perempuan 47 tahun, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 299 juga merupakan tracking kontak dari pasien 269 atau IWS. Dilakukan swab positif dan sementara persiapan rujukan ke Pemda Kabupaten Bone Bolango. Pasien yang ke-300, nama ROK, laki-laki 47 tahun, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Pasien yang ke-300 ini juga merupakan tracking kontak dari pasien 269 atau IWS. PCR-nya positif, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda Bone Bolango. Pasien berikutnya adalah pasien 301, nama FYH, perempuan 36 tahun, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 301 ini juga merupakan tracking kontak dari pasien 269 atau IWS. Swabnya positif dan sementara persiapan ke karantina Pemda Kabupaten Bone Bolango. Pasien 302 adalah pasien HIM, perempuan 47 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 302 ini masuk rumah sakit pada tanggal 6 Juli dan dilakukan rapidnya reaktif, hasil swabnya positif dan sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu. Pasien berikutnya adalah pasien 303, nama NIH, perempuan 68 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 303 ini sudah masuk Rumah Sakit Alwi Sabu pada tanggal 5 Juli. Dilakukan rapid reaktif, swabnya positif dan sekarang sementara dirawat. Pasien berikutnya ada pasien 304 SHM, perempuan 66 tahun, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 304 sudah masuk rumah sakit sejak tanggal 5 Juli dan dilakukan PCR-nya positif, sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 305 atau 305 FIL, perempuan 38 tahun, Kecamatan Hulon Dalangi, Kota Gorontalo. Pasien 305 merupakan tenaga kesehatan atau nakes, hasil swabnya positif dan sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu
Kota Gorontalo. Pasien yang ke-20 yang terkonfirmasi hari ini adalah pasien 306 MRT laki-laki 15 tahun, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien ini merupakan screening dengan rapid reaktif, dilakukan swabnya positif, dan sementara persiapan karantina mandiri. Pasien berikutnya adalah pasien 307 WWD, perempuan 35 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kabupaten Kota Gorontalo. Pasien 307 ini sudah masuk rumah sakit sejak tanggal 4 Juli 2020, di mana PCR-nya positif dan sementara dirawat di RSAS saat ini. Kecamatan Kota Timur, kami ya. Berikutnya pasien 308 HOH, laki-laki 40 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 308 ini juga sudah masuk rumah sakit sejak 1 Juli 2020 dan hasil PCR-nya positif. Saat ini sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya pasien 309, nama KPO, perempuan 24 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 309 ini pula merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil PCR-nya positif dan sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi di Kabupaten Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 310 MLR, perempuan 24 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 310 ini juga merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Swabnya PCR-nya positif dan dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi, Kabupaten Gorontalo. Pasien yang ke-25 saat ini adalah pasien 311, nama AAS, perempuan 24 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 311 ini juga merupakan tenaga kesehatan. Swabnya positif dan sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi, Kabupaten Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 312 FIU, laki-laki 27 tahun, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo. Pasien 212 ini pula 312 ini merupakan tenaga kesehatan juga. Hasil swabnya positif, dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi. Pasien berikutnya adalah pasien 313, nama DSJ, perempuan 27 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 313 ini juga merupakan tenaga kesehatan. Dengan TCM, tes cepat molekuler di RSAS, hasilnya positif dan sementara dirawat di RSAS saat ini. Pasien berikutnya adalah pasien 314 SAPG, perempuan 42 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 314 sudah masuk Rumah Sakit Alwi Sabu sejak tanggal 7 Juli 2020, di mana hasil TCM-nya di RSAS positif dan sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 315 DNSM, perempuan 38 tahun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 315 ini juga sudah masuk RSAS pada tanggal 7 Juli
2020 di mana rapidnya reaktif dan dilakukan TCM atau tes cepat molekuler, hasilnya positif. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi malam ini adalah pasien yang ke-30, di mana pasiennya adalah 316 SYAT, laki-laki 32 tahun, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 316 ini masuk Rumah Sakit Alwi Sabu tanggal 9 Juli 2020 dan hasil TCM tes cepat molekuler di RSAS positif dan sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu Kota Gorontalo. Demikian yang bisa kami informasikan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Dok, silakan. kan nakes ada beberapa, nah itu terbaik dari dokter berapa, terus perawat berapa? Ya, tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan ini ada perawat, ada dokter. Jumlahnya berapa perawat? Jumlahnya 5, dokternya 1, 2, 3, perawat 2. Jadi ada lagi? Dok, Ya. terkait dengan pertumbuhan kasus di Gorontalo, sempat kemarin sedikit, tiba-tiba hari ini kembali menjadi 30. Nah, kira-kira siklus apa yang terjadi saat ini, Dok? Iya. Ini perlu seluruh elemen masyarakat untuk bisa sama-sama. Sejak 1 minggu terakhir ini terjadi lonjakan kasus, dan ini pada malam ini adalah lonjakan kasus tertinggi sejak terkonfirmasinya pasien pertama kali sampai dengan hari ini yang tertinggi. Ini adalah warning bagi kita semua atau peringatan bagi kita semua bahwa ada 2 kondisi yang sementara kita hadapi saat ini, yakni kondisi sudah menghadapi new normal life, dan satu sisi kenyataannya adalah virus corona ini masih menyebar di tengah-tengah kita. Buktinya bahwa kasus positif masih ada. Hal ini yang perlu betul-betul kita sama-sama pahami, di mana pada situasi yang sekarang ini kita harus menjalankan new normal life. Kita harus menjalankan aktivitas kita. Tetapi harus kita ingat bahwa saat ini bukan berarti tidak ada lagi penularan. Buktinya sekarang sudah terjadi hari ini penularan tertinggi yang terjadi di Provinsi Gorontalo adalah 30 orang. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bersama, sebenarnya seluruh masyarakat sudah paham. Seluruh masyarakat sudah tahu. Seluruh informasi beredar di tengah-tengah kita. Saya mengharapkan, saya kebetulan sebagai seorang dokter juga yang tahu juga sedikit tentang penyebaran daripada virus ini, kami mengharapkan kepada kita semua untuk di era sekarang ini ikuti protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Semua sudah tahu, semua sudah paham. Yang penting adalah disiplin daripada kita, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang berjalan berbarengan antara new normal life, kehidupan yang normal, tetapi normal bukan bebas. Normal yang didasari oleh protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Tidak bosan-bosannya kami mengulangi. Yang pertama, tolong gunakan masker. Menggunakan masker adalah secara benar. Jangan masker hanya menutupi mulut, hanya di dagu. Masker yang benar itu adalah menutupi hidung, menutupi mulut, dan sampai di dagu. Itu akan mencegah
orang-orang yang menularkan ke kita atau kita yang menularkan kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian tolong pahami adik-adik saya yang masih muda, imunnya memang masih cukup bagus, tetapi adik-adik nanti akan, kalau tertular di luar tidak ada gejala, disebut dengan orang tanpa gejala, sudah ada virus di dalam tubuhnya, dan virus ini menyebabkan bisa tertular kepada orang-orang kesayangan kita yang ada di rumah atau keluarga kita yang ada di sekeliling kita. Kalau kebetulan keluarga kita itu adalah mempunyai komorbid, maka akan lebih parah yang ditimbulkan oleh virus ini. Mungkin ini singkat, tetapi sangat berarti buat kita semua. Tidak usah kita panik, tidak usah kita saling menakut-nakuti, tetapi percaya kepada diri sendiri bahwa saya benar-benar keluar berinteraksi di luar sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Insya Allah kita aman. Apa itu? Pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Pada saat di luar sesering mungkin kalau ada kesempatan kita cuci tangan atau bawa hand sanitizer, dan jangan menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut selama kita tidak yakin tangan kita tidak bersih. Barangkali itu, Andi. Terakhir dok, Ya. Ini kan sedikit lagi siswa akan masuk. Apa yang masuk? Siswa sekolah. Oh, siswa. Ya. Nah, kira-kira bagaimana pengawasan dari gugus tugas untuk sekolah-sekolah yang akan beraktivitas tanggal 13 nanti dong? Iya. Prinsipnya buat kami yang ada di gugus tugas menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan yang tadi itu. Sekarang kan kita masukkan new normal life kan. New normal life itu ada tahapan-tahapannya. Jika kita sudah masuk ke situ, kemudian kita tidak mempraktekkan protokol kesehatan, ya mudah-mudahan angka ini tidak akan bertambah insya Allah. Tetapi kalau ini adalah potensi, kalau kita tidak kelola, dan semua harus bertanggung jawab. Yang tanggung jawab utama adalah keluarga, orang tua daripada anak-anak ini. Sebelum pergi, sebelum mereka ke sekolah atau sebelum mereka beraktivitas kemana saja, bekali mereka dengan ilmu ini. Dan yang paling penting adalah secara sadar mereka disadarkan, jangan hanya selama pertemuan di satu tempat, kemudian setelah pulang tidak menjaga jarak dan melepas masker, dan itu sudah kita mulai lihat sekarang. Ini mungkin sederhana, tidak bosan kita mengulang-ulang, kemudian berikan contoh, berikan panutan kepada anak-anak kita dengan bagaimana kita mempraktekkan protokol kesehatan yang sederhana ini, tetapi sangat berarti untuk kita. Karena kita tidak bisa mengelak lagi. Kita sudah di fase ini, kita sudah di fase transisi new normal life, bahkan menuju ke new normal life. Tetapi kenyataannya kalau masih ada satu saja kasus baru, berarti ada penularan. Sekarang di Provinsi Gorontalo hari ini ada 30 kasus baru. Dan 30 kasus baru insya Allah kami gugus tugas provinsi dengan gugus tugas kabupaten kota akan bersama-sama untuk men-tracking lagi hal ini. Barangkali ini sebagai akhir saya mohon izin sedikit. Kebetulan di sini ada kepala seksi farmasi dan perbekalan kesehatan. Beliau ini yang mengurus sehari-hari tentang APD, tentang segala macam perbekalan kesehatan, tentang laboratorium. Mungkin ada himbauan-himbauan sedikit, mungkin 2-3 menit. Pak Farid Adam, apoteker MKes, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini kami dari instalasi farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mungkin akan sedikit menginformasikan mengenai kondisi logistik untuk penanganan COVID yang ada di instalasi farmasi Provinsi Gorontalo.
sumber dari logistik yang ada di instalasi farmasi ini, yang pertama adalah bersumber dari pengadaan gugus tugas provinsi, kemudian bantuan dari gugus tugas pusat, kemudian dari hibah dari Kementerian Kesehatan, dan bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain. Dan berikut ini ada beberapa logistik utama yang perlu kami informasikan. Yang pertama adalah baju hazmat atau coverall. Itu masih ada sisa stok sebanyak 5.050 lembar. Kemudian hand sanitizer yang ukuran 500 ml masih ada 651 botol. Kemudian yang 1 liter ada 17 botol dan 5 liter ada 6 jerigen. Kemudian masker N95 masih ada 2.953 pieces. Alkohol 1 liter masih ada 389 botol. Masker bedah ada 379 box. Rapid test masih ada 1.880. VTM virus transport media masih ada 17.560 pieces. Alkohol swab masih ada 20.115 pieces. Kemudian APD set lengkap atau yang standar sisa 7 unit. Face shield sisa 39 unit. Dan terakhir ini kami untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan swab test, kami juga berupaya menyediakan dapron yang penggunaannya secara nasofaring masih ada sekitar 3.000 pieces. Dan perlu kami sampaikan, kami dari instalasi farmasi senantiasa mendistribusikan logistik ini ke rumah-rumah sakit, kemudian dinas kesehatan ataupun instansi maupun lembaga yang membutuhkan. Dan terakhir, kami tetap terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang sudah berulang-ulang kali disampaikan tadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid dan Bu Yayu, mana Ibu Yayu tadi? Ya, terima kasih banyak kami ucapkan, sampai malam masih mendampingi kami pada malam hari ini. Utamanya kami ucapkan terima kasih kepada translator, malam-malam seperti ini bisa mendampingi. Dan khususnya kami ucapkan terima kasih kembali lagi kepada seluruh teman-teman awak media, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Demikian, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga daerah kita ini terlindungi dan akan cepat dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.